It is a Meg. Halo brother, selamat berjumpa kembali dengan saya Ipan. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film horor yang sangat mengundang kengerian menurut saya. Bercerita tentang seorang fotografer yang terus dihantui sosok hantu wanita berpakaian putih, rambut panjang terurai dan tidak perlu berlama-lama. Kalau begitu seperti biasa dan biasa seperti tidak perlu banyak permainan kata, adu mulut dan mari semuanya apa? Film diawali dengan memperlihatkan beberapa orang pria dan wanita yang sedang merayakan hari pernikahan sahabatnya sambil membicarakan masa lalu dari istri pengantin pria. Dimana ketika dalam perjalanan pulang dari pesta tersebut, si wanita yang bernama Jen dengan teman prianya bernama Tun secara tak sengaja menabrak seorang gadis, yang mana si Jen hendak menolong gadis yang ditabraknya namun dilarang oleh si Tun. Dan akibat dari kejadian itu, si Tun pun mulai dihantui oleh bayangan sesosok wanita yang dilihatnya sekilas seperti bayangan mantan, yang juga si Jen pun merasa kecewa padanya atas sikap Tun pada waktu kejadian yang melarang Jen untuk menolong wanita tersebut, sehingga Jen dihinggapi perasaan bersalah yang membuat ia tidak tenang. Dimana ketika ia hendak mengambil hasil fotonya saat acara wisuda di tukang cetak foto, yang mana terdapat keanehan dari hampir seluruh hasil jepretan kameranya, yang terdapat banyak sekali bayangan putih pada foto-fotonya. Yang juga keanehan pun terjadi pada Jen, dimana ia memimpikan sosok wanita yang menghantuinya, sehingga hal itu menambah ketakutan Jen atas rasa bersalahnya. Setelah ditenangkan Tun atas ketakutannya, lantas Jen pun melihat-lihat hasil foto Tun yang rusak dan menemukan sebuah foto di antaranya yang terdapat sebuah penampakan mirip seperti wajah perempuan. Di keesokan harinya, Jen dan Tun mendatangi tempat para korban kecelakaan disemayamkan, di mana saat di tempat tersebut terdapat foto-foto kecelakaan yang terpampang di sana. Saat pulang dari tempat itu, mereka pun menanyakan tentang kecelakaan yang terjadi di tempat Jen menabrak gadis itu, dimana kita semua sedikit dibuat tercengang dan penasaran setelah mendengar jawaban dari pekerja tersebut. Juga Tun yang telah menanyakan ke rumah sakit terdekat bahwa tidak ada korban kecelakaan pada saat itu. Jadi siapakah gerangan sebenarnya gadis tersebut? Tun pun lantas menanyakan perihal bayangan yang ada pada foto miliknya pada si Amang-Amang tukang cetak foto, di mana si Amang itu menganggap jika itu adalah suatu hal yang wajar yang biasa terjadi, bisa karena efek cahaya ataupun pantulan dari bayangan lensa kamera. Tak bisa berhenti memikirkan misteri tentang gadis yang ditabraknya, Jen nampak tak bisa berkonsentrasi dan lalu meninggalkan kelas kuliahnya, di mana saat pulang ia tak sengaja melihat majalah misteri yang pada sampul depannya memuat foto penampakan yang hampir sama dengan foto milik kekasihnya. Beralih lagi pada Tun yang tengah memastikan bayangan pada fotonya, dimana kembali lagi ia didatangi hantu yang kini menyerupai Jen yang disadarinya ketika Jen yang asli menelpon, dan itu jelas membuatnya sangat kaget lalu memeriksa kamar tersebut. Penasaran dengan bayangan putih yang ada pada foto-foto milik kekasihnya, Jen pun meminta Tun mengantarnya ke tempat pembuatan majalah misteri dan menanyakan perihal keaslian foto-foto pada majalah mereka untuk dapat menemukan titik terang.
Saat mereka bertanya pada bosnya, apakah semua yang ditampilkan di majalahnya hanya rekayasa, lalu si bos memberitahu jika tidak semua yang mereka tampilkan adalah hasil editan, yang kemudian si bos menunjukkan beberapa foto penampakan asli yang ia miliki dari hasil kamera Polaroid, yaitu disebut juga kamera instan karena bila kita memotret maka hasil fotonya akan langsung keluar pada saat itu juga, yang berarti foto-foto tersebut teruji keasliannya dan membuktikan bayangan pada foto Tun adalah แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเขาต้องการอะไร บางที dimana sebelumnya Tun yang sakit leher memeriksakan dirinya ke dokter, yang mana kejanggalan pun terjadi tatkala ia menimbang berat badannya yang di atas normal. Juga dokter pun mengatakan setelah menelaah dan menimbang juga melakukan berbagai riset serta berdebat dengan tukang urut, dan hasilnya Tun baik-baik saja. แต่ดูจากฟิล์มแล้วเนี่ยมันก็ปกติดีคงไปที่กล้ามเนื้อ Saat bangun tidur, Tun kedatangan salah seorang temannya bernama Ton. Dengan wajah penuh ketakutan, ia menanyakan tentang foto pada Tun, di mana Tun nampak kebingungan dengan sikap temannya tersebut. รูปอะไรพี่เดี๋ยวพี่เมาปะเนี่ย มึงจำอีนั่นได้ไหม ใจเย็นก่อนพี่ Nampak Tun sedang mencari-cari sesuatu, lalu Jen pun datang, yang mana Jen tak sengaja menjatuhkan foto-foto penampakan, lalu menyadari jika bayangan putih dalam foto tersebut memiliki kesamaan karena selalu berada tepat pada satu ruangan gedung yang menjadi latar dari foto tersebut. Jen pun lalu mendatangi ruangan di gedung tersebut seperti sebuah laboratorium sambil sesekali memotret dengan kamera Polaroid yang sengaja ia bawa, di mana ketika ia memotret salah satu sudut, tiba-tiba Jen pun sangat ketakutan, ditambah lagi dengan suara teriakan yang tiba-tiba melengking yang diiringi dengan jatuhnya sebuah foto seorang gadis. Dan sekilas Jen mengingat kecelakaan tempo hari di mana wajah gadis tersebut sangat mirip dengan gadis yang ditabraknya. Beralih pada Tun yang mengunjungi rumah Ton di waktu yang bersamaan, Jen sedang mencari tahu tentang wanita yang ada di foto itu dan menemukan informasi jika wanita itu bernama Natre, yang juga terdapat beberapa foto Natre tengah bersama Tun, yang mana Tun sendiri ketika itu tengah melihat foto pada pernikahan Ton, dan tiba-tiba ia memergoki Tun melompat dari balkon apartemen. Lalu Tun didatangi oleh istrinya Ton, di mana kita kembali dibuat penasaran ada apakah sebenarnya, yang mana istrinya Tun menanyakan kenapa suami dan teman-temannya melakukan bunuh diri pada Tun, yang mana Tun sendiri baru mengetahui fakta tersebut. Jen pun lantas menunjukkan foto, juga bertanya tentang siapa wanita yang bersamanya dalam foto itu, yang kemudian dijelaskan Tun bahwa ia bernama Natre, salah satu teman sekampusnya, di mana awalnya ia merasa kasihan kepadanya karena ia tidak mempunyai teman dan membuatnya selalu menyendiri, dan lalu ia pun diam-diam memacarinya namun merahasiakan hubungan mereka. Di mana ketika itu Tun ingin memutuskan hubungannya namun Natre tidak mau, sehingga ia berusaha menyakiti dirinya sendiri bahkan mengancam untuk bunuh diri, di mana Tun lalu menceritakan hal itu pada teman-temannya dan meminta membantunya, namun ia tidak tahu apa yang mereka perbuat pada Netra. ผมไม่รู้เขาพี่ต้นเขาบอกว่าอย่าใจ Ketika dalam perjalanan untuk mencari rumah Natre, Tun pun terus dihantui sosok hantu Natre yang membuat ia melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh dan sempat membuat mereka hampir celaka. Setibanya di rumah Natre, mereka disambut hangat oleh ibunya, dan ketika di dalam rumah mereka diberitahu kalau Natre sedang tidak enak badan, yang mana Tun langsung terkejut mendengar hal itu seakan tidak percaya, dan lalu kita pun akan melihat fakta tentang gadis itu, yang mana ketika Tun nekat untuk mendatangi kamarnya dan ternyata
Di mana kini Jen mengetahui fakta jika Natre telah tewas dan menghantui Tun. Jen pun menunjukkan foto-foto penampakan pada ibunya Natre serta menjelaskan jika selama ini arwah Natre bergentayangan dan menyarankan untuk segera mengkremasinya agar arwah Natre bisa tenang. Di saat upacara sebelum kremasi, kita pun akan dijelaskan oleh salah satu warga setempat tentang sebab kematian Natre, di mana sepulangnya dari Bangkok, Natre mencoba bunuh diri yang berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Namun pada saat ia sadar, ia pun mengulangi perbuatannya dengan cara melompat dari atap rumah sakit hingga akhirnya ia pun tewas dan membuat kondisi mental ibunya terganggu. Saat di hotel, Tun mengatakan pada Jen jika ia sudah pasrah dengan keadaannya dan menyadari kesalahannya atas kematian Natre yang depresi lalu bunuh diri karena Tun telah mempermainkan perasaannya. Pun berlari menghindari kejaran hantu tersebut dan menuruni tangga yang meskipun ia merasa sudah jauh berlari, namun ia kembali ke lantai yang sama lalu bertemu hantu yang menyerupai Jen, sehingga ia pun kembali berlari dan nekat pergi keluar jendela dan menuruni tangga besi di mana si hantu menyusul Tun yang semakin sawan saja, yang membuatnya kehilangan keseimbangan lalu tangannya terlepas dan jatuh. Yang lalu nampak Tun dan Jen bersama yang lainnya menghadiri acara kremasi Natre yang setelah selesai mereka berdua kembali lagi ke Bangkok. Beberapa minggu kemudian Jen pun mendatangi tempat amang-amang tukang cetak foto untuk mengambil hasil foto saat liburannya dengan Tun, di mana ketika itu ia melihat beberapa foto yang nampak memperlihatkan bayangan yang tengah menunjukkan sesuatu. Dan akhirnya Jen pun mengetahui fakta yang sebenarnya di balik alasan kematian Natre juga yang membuat teman-teman Tun tewas, di mana ketika itu Tun memergoki Jen yang sedang melihat negatif foto perbuatan ia dan teman-temannya yang selama ini ia sembunyikan, dan hal itu otomatis membuat Jen marah dan menampar Tun. Jenไปเอารูปมาจากไหน Tun pun lalu menjelaskan di mana dalam bayangan pada saat itu ketika teman-temannya melakukan perbuatan tak senonoh pada Netra, yang mana ketika itu temannya meminta Tun untuk memotretnya agar Netra tidak bisa melaporkannya, dan Tun pun melakukannya yang jelas membuat Netra kecewa padanya. Merana karena ditinggalkan kekasihnya, Tun pun nampak frustasi di mana saat itu ia melihat foto Jen saat di lab dan lalu mengambil kamera untuk memotret tiap sudut ruangan agar melihat Natre, namun tidak berhasil. Yang kemudian ia pun membanting kameranya dan tiba-tiba kamera tersebut memotret dengan sendirinya, di mana ketika melihat hasil fotonya, tak lama setelah menyadari hal itu, si hantu pun menutup mata Tun yang membuatnya tak bisa melihat, dan Tun pun lalu terjatuh dari jendela apartemennya. Rupanya Tun pun masih hidup dan sedang menjalani perawatan di sebuah ruangan, di mana ketika Jen menjenguknya ternyata si hantu masih berada di atas pundak Tun. Ih, serem. Tamat. Sebuah peribahasa yang cocok untuk menggambarkan film ini adalah sepintar-pintarnya bangkai ditutupi pasti akan tercium juga, yang artinya bagaimanapun cara menutupi sebuah kejahatan pasti akan terungkap juga. Jadi meskipun sejatinya manusia tidak pernah luput dari kesalahan baik itu sengaja ataupun tidak, tapi teruslah berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jangan pernah malu untuk berbuat suatu hal kebaikan, tapi malulah ketika kita berbuat salah. Juga jangan pernah merugikan orang lain.
Baik, kalau begitu sekian dari saya Ipan, juga seluruh staf jajaran direksi dan orang-orang yang turut berkontribusi dalam pembuatan video ini. Mohon pamit izin undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan pun juga kesalahan kata yang membuat brother-brother atau pihak lainnya yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. See you next video.